Guys, perkenalkan nama saya Cecilia Giri. Tugas saya di sini adalah akan membacakan pengertian atau definisi singkat mengenai lateral digital. Sebelumnya, kalian ngerti gak sih apa yang dimaksud dengan lateral digital? Lateral digital adalah pola-pola pikir yang dapat menghasilkan ide-ide yang inovatif, kreatif, dan juga dapat membantu menyelesaikan suatu permasalahan dengan cepat, akurat, dan juga relevan. Pemikiran ini sangat penting ketika kalian akan mengerjakan suatu masalah yang rumit dengan cara yang lebih relevan agar permasalahan ini agar cepat terselesaikan. Untuk teksnya kalian bisa akan baca di sini supaya kalian bisa baca. Mungkin kalian kurang ngerti, bukan kurang ngerti sih, lebih ke kurang jelas apa yang mengenai saya bicarakan. Oke, materi yang kedua yang akan saya bacakan yaitu adalah mengapa lateral thinking sangat penting bagi para masyarakat di zaman sekarang. Yaitu adalah lateral thinking atau cara kreatif ini penting apalagi di era yang serba cepat ini, karena lateral digital ini, pemikiran lateral atau lateral thinking ini dapat menghasilkan ide-ide yang fresh, inovatif, dan juga kreatif untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di zaman yang serba cepat ini. Dengan adanya lateral thinking ini, permasalahan yang rumit bisa diselesaikan dengan cara ataupun dengan solusi yang fresh dan juga solusi yang kreatif dan juga inovatif, dan tentunya juga bisa lebih cepat terselesaikan. Bahkan dengan lateral thinking ini, kamu bisa menghasilkan ide-ide yang menghasilkan permasalahan yang lebih cepat. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, saya akan tampilkan sebelah saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Fauziah. Materi yang saya akan bacakan yaitu konsep lateral digital. Dalam dunia teknologi, pemikiran non-linear sangat penting karena pertama itu inovasi. Perusahaan teknologi seringkali menciptakan produk yang belum pernah ada sebelumnya. Untuk itu, mereka perlu berpikir di luar kebiasaan, menghubungkan ide-ide yang tampaknya tidak terkait, dan menemukan solusi yang unik. Yang kedua yaitu pemecahan masalah. Masalah kompleks seringkali tidak memiliki solusi langsung. Pemikiran non-linear memungkinkan perusahaan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan menemukan solusi yang kreatif. Yang ketiga, perbaikan sistem. Sistem teknologi terus berkembang. Pemikiran non-linear membantu perusahaan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan menemukan cara-cara baru untuk menyederhanakan atau mengoptimalkan. Selanjutnya, contoh dalam dunia teknologi. Yang pertama yaitu pengembangan aplikasi. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana aplikasi peta bisa mengetahui lokasi kamu secara akurat? Nah, ini berkat pemikiran non-linear yang menggabungkan teknologi GPS, data peta, dan algoritma yang kompleks. Yang kedua yaitu kecerdasan buatan. AI, Artificial Intelligence, adalah hasil dari pemikiran non-linear yang menghubungkan ilmu komputer, matematika, dan psikologi untuk menciptakan mesin yang bisa mempelajari dan berpikir seperti manusia. Yang ketiga, realitas virtual. Teknologi VR memungkinkan kita merasakan pengalaman yang seolah nyata. Ini adalah hasil dari pemikiran non-linear yang menggabungkan perangkat keras, perangkat lunak, dan desain grafis yang canggih. Intinya, pemikiran non-linear adalah kunci untuk inovasi dan kemajuan dalam dunia teknologi. Dengan berpikir di luar kotak, perusahaan teknologi dapat menciptakan produk dan layanan yang mengubah cara hidup kita dan bekerja. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ceciliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh nyata lateral digital di kehidupan masyarakat umum. Contoh yang pertama ada aplikasi transportasi online. Dalam pengembangan aplikasi transportasi online seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lain sebagainya, pendekatan lateral digital digunakan untuk memberikan solusi baru dalam mobilitas masyarakat. Sebelum adanya aplikasi ini, orang harus menggunakan taksi atau transportasi umum lainnya secara langsung. Namun, aplikasi online ini mengubah pendekatan dengan memperkenalkan pemesanan
lewat aplikasi yang memungkinkan pengguna memesan kendaraan. Inovasi ini adalah hasil dari berpikir lateral yang tidak hanya mengubah cara kita bepergian, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Contoh yang kedua ada program loyalitas dengan gamifikasi di e-commerce. Situs e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya menerapkan lateral digital dengan memanfaatkan gamifikasi dalam program loyalitas mereka. Pengguna diberikan misi atau permainan harian yang memberi poin atau voucher jika berhasil diselesaikan. Dengan pendekatan ini, belanja online menjadi lebih menyenangkan dan interaktif, bukan sekedar transaksi. Hal ini juga membantu perusahaan menarik lebih banyak pengguna dan mempertahankan loyalitas pelanggan dengan cara yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya, contoh yang ketiga ada digitalisasi dalam perbankan. Bank-bank besar di Indonesia seperti BCA dan Bank Mandiri menggunakan pendekatan lateral digital dalam menyediakan layanan digital banking. Mereka menghadirkan aplikasi mobile yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi, pembayaran, hingga investasi tanpa harus datang ke kantor langsung. Hal ini tidak hanya membuat layanan perbankan lebih mudah diakses, tetapi juga mempercepat dan mempermudah nasabah dalam mengelola keuangan mereka. Pemikiran lateral ini membantu perbankan menyesuaikan diri dengan kebutuhan digital masyarakat masa kini. Dengan contoh-contoh tersebut, kita bisa melihat bagaimana pendekatan lateral digital memberikan solusi kreatif dan inovatif yang lebih mudah diakses serta memudahkan kehidupan sehari-hari kita. Demikian penjelasan dan contoh-contoh menurut saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikut adalah langkah-langkah sederhana untuk menggunakan konsep lateral digital. Yang pertama, ada identifikasi masalah. Mulailah dengan mengenali masalah atau tantangan yang ingin dipecahkan, baik itu dalam dunia digital seperti produk teknologi, aplikasi, atau platform, maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua, yaitu pertanyakan asumsi. Jangan langsung mengikuti pola pikir atau solusi yang biasa. Pertanyakan asumsi-asumsi umum dan pikiran cara lain yang mungkin lebih kreatif. Misalkan, tanyakan apa ada cara lain untuk melakukan ini atau bagaimana jika caranya dibalik. Yang ketiga, ada eksplorasi ide-ide baru. Ciptakan atau carilah ide-ide yang enggak biasa dan belum pernah dicoba. Bisa dilakukan dengan teknik brainstorming bersama tim atau menggunakan alat-alat kreatif lainnya. Cari ide yang mungkin terkesan di luar kotak dan lihat bagaimana mereka bisa diaplikasikan. Yang keempat, gunakan teknologi digital. Manfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan dan menguji ide-ide baru tersebut. Misalnya, buat prototipe, desain digital, atau simulasi untuk melihat apakah ide tersebut bisa bekerja dan memiliki dampak positif. Dan yang kelima, ada uji coba dan dapatkan masukan. Coba ide yang sudah dibuat dalam skala kecil dulu. Ajak pengguna atau masyarakat untuk mencoba dan berikan masukan. Ini bisa membantu melihat apakah ide tersebut benar-benar berguna atau perlu penyesuaian lebih lanjut. Yang keenam, evaluasi dan kembangkan lebih lanjut. Berdasarkan masukan yang didapat, lakukan evaluasi dan perbaiki ide atau solusi tersebut. Kembangkan hingga menjadi solusi yang lebih matang dan siap diterapkan dalam lingkup yang lebih luas. Dengan langkah-langkah tersebut, lateral digital membantu kita menemukan solusi digital dan sosial yang lebih kreatif dan relevan bagi masyarakat. Terima kasih. Halo guys, kembali lagi sama saya Suci Giri. Nah, kalian udah tonton kan cuplikan-cuplikan dari teman saya dan juga diri saya sendiri tadi ya. Nah, kesimpulan pada materi lateral digital ini adalah lateral digital adalah sangat penting di kalangan masyarakat karena ini bisa memecahkan suatu permasalahan. Contohnya tadi sudah disebutkan oleh teman saya Ceci, yaitu adalah pengguna bank menggunakan aplikasi mobile banking agar mempermudah mereka mengambil ataupun mengakses uang
juga mengelola keuangan mereka tanpa harus datang langsung kepada bank. Nah, itu juga salah satu pemecahan masalah dari para orang-orang yang terkadang suka lupa dengan kartu ATM-nya. Pertama dengan kartu ATM-nya tadi, terus yang keduanya adalah mereka yang kadang-kadang akses untuk mengambil uang di salah satu bank itu kan terbatas ya, apalagi kalau misalnya di pelosok. Yang ketiga adalah permasalahan dari yang namanya efisiensi waktu atau juga kurang efektif ketika kalian ingin menggunakan penarikan uang secara menggunakan non m-banking. Nah, kesimpulan pada latar tinggi ini adalah pola-pola pikir yang bukan biasa, tapi pola-pola pikir ini adalah bisa menghasilkan ide-ide yang kreatif, inovatif, dan juga bagus, dan juga relevan dengan masalah, dan juga semakin akurat dengan permasalahan yang akan kita hadapi. Baik, sekian kesimpulan dan juga video dari kami dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.